Ada fitur baru di YouTube teman-teman, terutama di versi Android ya, di handphone. Jadi di sini dikatakan pelajari cara YouTube merekomendasikan konten. Caranya bagaimana? Ikuti hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Don GTO. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana YouTube merekomendasikan video kita menurut versi YouTube secara resmi ya. Bisa kita buka di YouTube Studio teman-teman, di YouTube Studio ya. Nah, begitu kita buka YouTube Studio, teman-teman bisa buka di analitik ya, di analitik. Nah, di analitik itu di ringkasan ya, itu ada ada 3 ini di sini, di bawahnya penayangan ini ada tip terbaik untuk thumbnail Anda. Nah, ini nanti akan kita bahas teman. Tip terbaik untuk thumbnail Anda akan kita bahas kemudian. Nah, ada juga ringkasan mingguan sudah tersedia ya, ringkasan mingguan pencapaian kita sudah tersedia juga di situ, nanti akan kita bahas. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait pelajari cara YouTube merekomendasikan konten Anda. Nah, ini kita klik aja teman-teman, kita klik. Nah, di situ ditulis oleh YouTube rekomendasi didasarkan pada sejumlah faktor. Nah, di sini dikatakan rekomendasi YouTube itu dari beberapa faktor ya. Nah, di sini kemudian ada, mari kita pelajari lebih lanjut. Kita geser aja teman-teman, kita geser ke kiri ya. Nah, ini ada lagi, apakah video Anda tampil lebih menarik? Nah, artinya di sini salah satu hal yang menyebabkan rekomendasi YouTube adalah dari thumbnail kita. Nah, di thumbnail kita, kalau kita buka YouTube, di dashboard YouTube itu, apakah thumbnail kita muncul di sana atau tidak ya? Apakah thumbnail kita muncul atau tidak? Di sini dituliskan, posisikan diri Anda sebagai penonton ya. Apa yang tidak mengenal channel Anda ya. Ketika kita melihat video kita ini, kita bikin thumbnail, ketika kita bikin thumbnail itu posisikan diri kita itu sebagai penonton. Nah, apa yang akan kita lakukan terhadap thumbnail yang muncul di dashboard itu? Thumbnail mana yang akan kita klik? Nah, itu harus kita pelajari teman-teman, harus kita pelajari sehingga kita ketika kita memposisikan diri sebagai penonton, kalau ada thumbnail yang muncul di layar kita, di layar monitor kita atau di layar HP kita, apakah akan kita klik atau tidak ya? Jadi thumbnail itu apakah akan kita klik atau tidak? Menarik nggak buat kita? Nah, itu tugas kita sebagai kreator adalah memastikan bahwa penonton itu mau klik terhadap thumbnail kita. Itu yang pertama. Selanjutnya, nih, apakah penonton mengeklik video Anda? Jadi, setiap 1000 kali thumbnail Anda ditampilkan di dashboard tadi ataupun di next setelah kita nonton itu, penonton mengklik video Anda berapa kali? Di sini disebutkan teman-teman. Jadi, setiap 100 kali thumbnail Anda ditampilkan, penonton mengkliknya 3 kali. Nah, artinya ketika YouTube menawarkan ke 100 orang, penonton tuh hanya 3 yang klik. Artinya video kita hanya 3% teman-teman. Hanya 3%-nya ini. Hanya 3% dari thumbnail yang dimunculkan tadi yang mengklik video kita. Artinya video kita masih jauh dari apa yang kita harapkan. Hanya 3 teman-teman dari 100 ya. Jelek ini berarti kan. Jadi banyak video populer diklik hingga 10 kali pada hari pertamanya. Nah, jadi kalau hari pertama kita diklik kurang dari 10, ini belum populer video kita. Oke, selanjutnya teman-teman kita lihat lagi. Nah, ini kata YouTube ya. Apakah video Anda menarik untuk terus menonton? Apakah video Anda menarik orang untuk terus menonton? Nah, ini artinya tugas kita selanjutnya adalah membuat orang enjoy dengan video kita, menonton video kita. Ini tugas kita nih. Di sini disebut video 7 menit Anda. Beberapa video 7 menit yang populer. Ini 3 teman-teman. Disebutkan 3,4. Jadi apakah video Anda menarik orang untuk terus menonton? Nah, ini salah satu tugas kita adalah membuat orang enjoy dengan video kita. Kalau orang udah enjoy dengan video kita, maka orang akan terus menonton video kita. Ini kata YouTube, kata YouTube resmi ya. Lagi teman-teman, kita klik lagi ya. Nah, ini. Apakah penonton menikmati video Anda? Penonton melihat lebih banyak video yang mereka sukai. Bagikan dan respon secara positif dalam survei YouTube. Nah,
Di sini dikasih ada tanda bintang-bintang teman-teman, ada bintang 5. Apakah penonton menikmati video Anda? Di sini bintangnya masih nggak ada yang diwarnain ya. Artinya penonton tidak menikmati video kita. Kalau sampai ada terjadi seperti ini, penonton belum menikmati video kita. Artinya kita harus meningkatkan performa channel kita. Bagaimana dia menikmati? Artinya nanti banyak likes, banyak jempol. Itulah pentingnya jempol di video kita. Kalau belum banyak jempol di video kita, artinya penonton tidak menikmati ya, tidak suka, tidak happy gitu. Kalau mereka menikmati kan happy, suka. Tandanya apa? Banyak likes, banyak jempol. Jadi itu pentingnya video kita sebagai analisa algoritma YouTube. Kalau sedikit jempolnya, maka YouTube juga tidak akan merekomendasikannya. Algoritma YouTube tidak akan merekomendasikannya. Artinya, kita harus banyak-banyak mencari jempol dari para penonton kita. Kalau banyak jempol, itu artinya mereka menikmatinya. Kalau jempolnya sedikit, ya tidak banyak yang menikmati. Itu ya. Jadi fungsinya jempol itu ternyata itu teman-teman. Ini menurut kata YouTube. Lanjut teman-teman, lanjut. Nah ini, jangan lupa orang juga dipengaruhi oleh, ya, jangan lupa orang atau penonton dipengaruhi juga oleh satu, minat topik. Apakah Anda memilih topik yang populer atau unik? Nah ini, kalau topik kita populer itu ya banyak orang suka gitu. Atau ada yang unik, berbeda dengan yang lain. Itu merupakan topik pilihan orang-orang ya. Jadi kita pastikan topik kita ini populer atau unik. Itu yang dicari orang. Begitu juga ada kompetisi. Apakah ada video lain dengan topik sama yang bisa mereka tonton? Nah, kompetisi itu artinya kalau emang topiknya sama, contohnya sama-sama kita membahas masak. Nah, apakah video kita masak ini lebih menarik? Ya, kompetensinya lebih juara, lebih unggul kita. Apa keunggulannya dibandingkan dengan video yang lain? Makanya di sini pentingnya kita sering-sering ngintip ke toko sebelah. Sering-sering mengintip ke toko sebelah apa keunggulannya toko sebelah. Sehingga kita bisa berkompetisi di sana. Video kita akan lebih menarik daripada toko sebelah. Itu pentingnya. Ada lagi teman-teman, tren musiman. Bisakah Anda mengubah konten agar sesuai dengan berbagai minat sepanjang tahun? Nah, jangan bikin video yang berdasarkan tren teman-teman. Kalau kita berdasarkan tren itu kan paling 1 minggu, lama-lama sebulan udah habis, nggak ngetren lagi kan. Contohnya waktu dulu ada di Jakarta itu banyak tren yang ini baju-baju apa yang jalan-jalan di lampu merah itu apa namanya lupa saya ya. Citayam Fashion Show ya, di lampu merah di apa namanya Grand Indonesia itu banyak yang lalu lalang. Itu kan nggak hanya ngetren aja, sebentar hilang. Nah, makanya usahakan bikin konten yang sepanjang tahun itu dicari oleh orang, teman-teman. Ya, biasanya tutorial, cara ini, itu tuh biasanya itu merupakan video yang diminati sepanjang tahun. Itu yang kita usahakan. Jadi itulah rekomendasi YouTube didasarkan pada faktor-faktor itu tadi. Itu kata YouTube. Silahkan diberikan komentar, teman-teman. Ini resmi penjelasan dari YouTube ya. Saya hanya membacakan apa yang dibacakan oleh YouTube. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan dibantu untuk tinggalkan jejaknya, subrek ya, subrek dan komen. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.